Ya, oke teman-teman kita lanjutkan. Jadi di sesi ini setelah di sesi sebelumnya kita membahas pendahuluan tentang pemrograman web. Hari ini kita akan coba membuat sebuah halaman web HTML dengan code editor atau text editor yang ada di default laptop ya. Ini kita coba pakai Notepad. Notepad, kemudian nah seperti ini Notepadnya. Kemudian kita coba ketik misalkan paragraf ya, paragraf. Kita klik paragraf, kemudian filenya tadi kita simpan. Ini saya sudah menyediakan ini ya, kita bikin dulu satu folder baru namanya misalkan pemweb. Oke, kemudian kita simpan file ini, file notepadnya ke dalam folder pemweb. Ini desktop. Oke, ini kita kasih nama misalnya W1 intro HTML. Ini underscore ya. Seperti ini, kemudian kita ganti save as type-nya ke all files. Nah, ini penulisan penulisan filenya sendiri ini sebenarnya bisa pakai spasi ya, bisa pakai spasi seperti ini, tapi dan tidak dibaca error oleh sistem, tapi nanti ada terdapat kemungkinan terdapat masalah gitu ketika nanti sudah diupload ke web server mungkin ya, ataupun nanti kita akan melakukan kustomisasi filenya melalui web server atau apa. Nah, ini lebih baik makanya ditambahi underscore. Jadi memang tidak ada spasi, karena adanya spasi di sini sendiri nanti ketika masuk di URL-nya, di URL browser nanti akan dibaca sebagai suatu karakter khusus ya, karena di ASCII itu kan ada spasi juga. Ini jadi lebih amannya kita kasih nama seperti ini, kemudian kita simpan, terus kita buka ya, kita buka, nah di sini sudah tampil file yang tadi kita buat, ada tulisan yang namanya ada tulisan yang bertuliskan ini paragraf ya, paragraf. Oke, setelah itu kita coba minimize, kita coba perbaiki code-nya. Kita perbaiki code-nya, kita sekarang tambahkan code HTML-nya. Jadi kita dahului dengan kemudian kita pasangkan di sini kata-kata yang tadi. Oke, kita simpan lagi. Kita simpan, kita refresh. Nah, ini memang berganti menjadi kapital, tapi ini sebenarnya masih sama, dibaca sebagai teks ya, dibaca sebagai teks, belum sebagai konten ataupun mark dalam HTML. Sekarang kita coba tambahkan di bawahnya, ini paragraf juga. Paragraf 2 kita simpan ya, kita simpan, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tulisan paragraf 2-nya ini berada di sebelah kanan dari paragraf yang pertama tadi. Padahal kita menuliskannya di HTML-nya ini adalah berada di bawahnya. Artinya apa? Artinya si browser itu belum membaca tulisan paragraf ini sebagai tag paragraf ya, sebagai tag paragraf. Makanya kita nanti akan menambahkan ya yang di sini ini dengan tag yang namanya P. Ini namanya tag ya, P, tag P, tag P seperti ini. Ini juga tag P, ini juga slash P. Oke, kita coba simpan dulu. Simpan, kemudian ini di refresh lagi.
Nah, ini sudah berhasil di bawahnya, jadi penulisannya sudah sesuai dengan keinginan kita. Sekarang kita coba lihat code-nya ya, sintaknya. Di file HTML ini di paling atas kita menuliskan tanda seru doctype HTML, artinya ini mendefinisikan halaman HTML versi HTML yang kita gunakan. Jadi HTML sendiri terdapat beberapa versi. Ini yang terakhir ya, yang terakhir itu saat ini ketika video ini dibuat adalah versi 5. Artinya penulisannya adalah dengan tanda seru kemudian doctype HTML. Kemudian setiap tag HTML memang sebagian besar diikuti oleh tag seperti ini. Jadi ini namanya satu tag ya, atau seperti ini, tag seperti ini ya namanya. Kemudian tag ini biasanya berpasangan. Jadi ada tag pembuka, ini namanya opening tag. Ini namanya tag penutup atau closing tag. Yang di head juga sama. Ini ada tag head pembuka, tag head penutup, title pembuka, ini tag title penutup. Kemudian yang di sini juga ada body, di sini ada body. Kemudian ada P, ada slash P. Nah, yang membedakan tag pembuka sama penutup itu apa? Yang membedakan adalah apabila di tag pembuka tidak ada tanda slashnya, sedangkan di tag penutup ini ada tanda slash seperti ini. Jadi pastikan kalau teman-teman menulis sintak HTML nanti sepaket dengan tag penutupnya. Apabila nanti tag penutupnya itu ketinggalan, nanti akan mempengaruhi hasil dari tampilannya gitu ya. Oke, ini kita tambahkan untuk title-nya, kemudian kita tambahkan misalkan landing page, kemudian kita refresh. Apa yang terjadi? Yang di sini memang tidak ada perubahan, tapi coba kita lihat di bagian atas. Nah, ini awalnya tadi ketika kita hapus, ini namanya dia w1intro.html. Ini menyesuaikan nama filenya. Setelah kita tambahkan title-nya ya, landing page, ini nanti dia akan berubah ya. Ini namanya landing page. Oke. Oke, saya kira itu untuk pendahuluan pembuatan dokumen awal HTML dasar. Kita bertemu di sesi selanjutnya.